Aparat gabungan TNI Polri membubarkan kerumunan warga yang berdesakan saat antri vaksin di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, Bandar Lampung. Menggunakan pengeras suara, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto meminta warga untuk membubarkan diri. Kerumunan diduga akibat sistem pendaftaran yang simpang siur. Pada pelaksanaannya ini kurang tertib, gitu, ya, kurang tertib, sehingga kita tim gugus tugas datang kemari, kita dapat informasi seperti ini. Jadi jauh-jauh hari itu tidak diinformasikan kepada masyarakat karena sistem pendaftarannya online. Mengantisipasi kerumunan serupa, aparat mengimbau agar penyelenggara vaksinasi massal berkoordinasi dengan petugas keamanan setempat. Sedianya vaksinasi yang dibubarkan ini akan kembali digelar beberapa hari mendatang. Selamat malam, apa kabar pemirsa, menemani istirahat Anda bersama keluarga. Rangkaian informasi penting yang kami pilihkan dalam iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, seorang ibu yang baru saja melahirkan bayinya terpaksa naik eskavator demi melintasi sungai berarus deras. Proses evakuasi tersebut berlangsung dramatis. Inilah detik-detik saat seorang ibu yang baru saja melahirkan bayinya menyeberang jembatan di Desa Ciladen, Lebak, Banten. Akibat jembatan terputus, ibu dan bayi mungilnya ini diangkut ekskavator. Mereka terpaksa dievakuasi dengan ekskavator karena tidak memungkinkan untuk melintasi Sungai Ciberang yang berarus deras. Jembatan di kawasan ini sudah sering rusak akibat diterjang arus sungai. Ini udah berkali-kali. Sering kejadian seperti ini karena memang hal ini adalah sifatnya karena jembatan sementara, maka hal ini ya tentunya kita kalaupun misalkan kita rusak, kita perbaiki lagi dengan pola swadaya atau kita bersinergi dengan pemerintah yaitu PUPR provinsi. Alhamdulillah. Tidak hanya warga, petugas yang membangun jembatan ini juga menggunakan alat berat untuk mempermudah penyeberangan di saat sungai tengah meluap. Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap dokter kecantikan Dr. Richard Lee di Palembang, Sumatera Selatan. Dr. Lee ditangkap dalam kasus ilegal akses dan penghilangan barang bukti. Dr. Richard Lee ditangkap polisi dalam kasus penghilangan barang bukti dan akses ilegal akun Instagram yang didasari laporan pada 9 Agustus 2021 oleh seorang publik figur. Sejumlah barang bukti dikantongi polisi, diantaranya pakaian, telepon genggam, dan lembaran berisikan konten terkait perkara pencemaran nama baik oleh Dr. Richard Lee. Menurut polisi, penangkapan terhadap Dr. Lee bukan pencemaran nama baik, melainkan kasus ilegal akses dan penghilangan barang bukti. Satu, ini terjadi ilegal akses dan juga pencurian, ya, oleh seseorang. Berdasarkan hasil penyidikan, ternyata ditemukan bahwa yang melakukan illegal akses dan juga pencurian barang bukti yang ada di akun yang sekarang menjadi barang bukti penyidik ini dilakukan sendiri oleh saudara RL. Dr. Lee telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Dr. Lee ditangkap di rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi terpaksa menempuh upaya paksa lantaran Dr. Lee menolak ditangkap meski polisi berupaya persuasif. Dari hasil penyidikan, dokter kecantikan ini telah mengakses akun yang sudah disita penyidik berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan menghapus beberapa konten terkait perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan.
Vaksinasi ribuan siswa di Surabaya, Jawa Timur diprotes orang tua murid. Protes vaksinasi tersebut adalah satu dari 5 berita pilihan hari ini. Ketegangan antara pelatih atlet dengan pengurus harian KONI terjadi di kantor KONI Sulawesi Tenggara. Puluhan atlet bersama pelatih meminta honor pembayaran selama 4 bulan yang sebelumnya sempat diusulkan. Pelatih dan atlet mengaku belum menerima honor serta pelengkapan pertandingan. Ketua harian KONI Sultra mengaku keterlambatan pembayaran dikarenakan pihaknya baru akan meminta nomor rekening para atlet dan pelatih. Jelang PON pada Oktober mendatang, atlet dan pelatih masih menggunakan perlengkapan seadanya. Kebakaran hebat menghanguskan rumah warga di Kelurahan Rangkai, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api pertama kali muncul dari ruang tengah dan membakar seluruh bagian. Besarnya hembusan angin membuat kobaran api menyambar ke bangunan sekitar. Warga dibantu petugas memadamkan api dengan mengerahkan mobil pemadam ke lokasi. Api berhasil padam selama 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, sementara akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali memuntahkan lava sejauh 3 km. Guguran lava mengarah barat daya dengan jarak luncur mencapai 2, km. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta mencatat hingga 12 Agustus 2021, guguran lava pijar terjadi sebanyak lebih dari 35 kali. Semburan awan panas dalam radius aman dari permukiman penduduk yang berada di area 6 km dari puncak Merapi. Gunung Merapi kini masih berada pada level 3. Vaksinasi ribuan siswa sekolah di Gedung Islamic Center Surabaya, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Orang tua murid protes akibat pemberian nomor urut dan vaksinasi oleh panitia tidak sesuai giliran. Protes terjadi juga disebabkan adanya kerumunan di dalam gedung. Sebagai bentuk kekecewaan, beberapa orang tua murid terpaksa mengajak anaknya kembali ke rumah. Meski diwarnai ricuh, proses vaksinasi tetap berjalan. Ratusan siswa sekolah yang tengah belajar tatap muka di kelas sekolah terpaksa dibubarkan Satpol PP Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pembubaran aktivitas belajar mengajar dilakukan menyusul masih diberlakukannya perpanjangan PPKM level 4 di Kabupaten Sika. Satu persatu siswa diminta untuk keluar kelas untuk diberikan imbauan dan sosialisasi oleh Pol PP. Usai diberikan pengarahan, para siswa diminta untuk kembali ke rumah masing-masing hingga menunggu informasi dari sekolah. Di Nusa Tenggara Timur, tingkat penularan COVID-19 tertinggi berada di Kabupaten Sika. Pemirsa, beberapa menit yang lalu, Dr. Richard Lee yang sempat ditahan oleh polisi akhirnya bebas bersyarat, dalam artian wajib lapor. Kita akan bergabung bersama dengan kuasa hukum Dr. Richard Lee, Rasman Arif Nasution. Assalamualaikum, selamat malam Bang Rasman. Apa? Bang Rasman. Ya, kita akan mencoba untuk mencari sambungan lagi bersama dengan kuasa hukum Dr. Richard Lee. Namun sesaat lagi tetaplah bersama kami di iNews Prime.